Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok Studi Rata akan menjelaskan tipe-tipe link list yang beranggotakan Asman, Diki, Faris, Fikri, dan Johannes. Nah, pertama kita akan memasuki tipe yang pertama, yaitu singly link list. Singly link list adalah bentuk link list yang paling basic dan gampang dipahami. Singkatnya, setiap node di dalam list ini cuma punya dua bagian, satu untuk menyimpan data, dan satu lagi berupa pointer atau petunjuk untuk menunjuk ke node berikutnya. Jadi, kalau dianalogikan kayak rantai, setiap mata rantainya itu dipegang data dan kasih tahu di mana rantai setelahnya. Misalnya nih, kita punya 4 node. Yang pertama dengan angka 3, yang kedua dengan angka 5, yang ketiga dengan angka 13, dan yang keempat dengan angka 2. Nah, untuk yang pertama akan menunjuk pada node berikutnya, yang kedua juga akan menunjuk pada node berikutnya, dan yang ketiga juga seperti itu. Tetapi pada node yang keempat, dia akan menunjuk kepada angka 0, yang artinya nggak ada lagi data setelahnya. Karena pointernya cuma dapat satu arah, kita cuma bisa jalan list ini dari depan ke belakang. Kalau kita udah ada di notif terakhir, nggak ada jalan buat balik ke node sebelumnya, kecuali kita ngulang dari awal. Singly link list ini sering banget dipakai karena strukturnya simple dan cocok buat kasus-kasus di mana kita cuma butuh nambah atau hapus data di depan atau di belakang list. Tapi kekurangannya, karena cuma satu arah, kita agak ribet kalau mau akses data di tengah atau mundur ke node sebelumnya. Nah, untuk tipe berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, kita punya double link list. Nah, kalau yang ini bisa dibilang versi upgrade-nya dari single link list. Bedanya apa? Di double link list ini, setiap node nggak cuma nyimpen data dan petunjuk ke node berikutnya, tapi juga punya penunjuk balik ke node sebelumnya. Jadi setiap node itu kayak punya dua tangan, satu pegang yang depan, satu lagi pegang yang belakang. Nah, karena ada dua arah, double link list ini jadi fleksibel banget. Kita nggak cuma bisa traversing atau jalan dari depan ke belakang, tapi juga bisa mundur dari belakang ke depan. Misalnya, waktu kita bikin fitur undo redo di aplikasi, double link list ini sangat berguna karena data bisa diakses bolak-balik dengan gampang. Strukturnya juga lebih kompleks karena kita harus jaga dua pointer di tiap node tetap sinkron. Kalau ada operasi kayak insert atau delete, kita nggak cuma update pointer next, tapi juga pointer prev supaya listnya tetap terhubung rapi. Walaupun kelihatannya ribet, double link list ini powerful banget buat kasus-kasus di mana kita butuh navigasi dua arah. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya kita punya yang namanya circular singly link list. Nah, ini tuh mirip kayak singly link list biasa, masih satu arah. Tapi yang membedakan circular singly link list dengan singly link list biasa adalah kalau singly link list biasa ada 0 di ujungnya, alias berhenti di ujung jalan. Tapi kalau circular singly, node terakhir ini justru balik lagi ke node utama. Jadi bakal muter-muter terus kayak lingkaran. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Yang panjang. Selanjutnya ada circular double link list. Circular double link list ini sama seperti double link list, di mana setiap node-nya menyimpan data next-nya siapa dan data sebelumnya itu siapa. Bedanya pada circular double link list ini, head pada link list menyimpan tail dari link list sebagai data sebelumnya, dan tail pada link list menyimpan head dari link list tersebut sebagai
data berikutnya. Jadi akan tercipta sebuah lingkaran di sini yang menyebabkan jadi akan tercipta sebuah sirkular di sini yang menyebabkan linked list terus berputar-putar. Nah, sekarang kami akan menjelaskan kode yang ada di kelas dalam double linked. Nah, sekarang kami akan menjelaskan kode yang ada di dalam kelas double linked list. Nah, yang pertama itu ada metode init yang bertujuan untuk konstruktor yang menganalisis node tunggal. Nah, ada pula pun bagian-bagiannya itu self data yang menyimpan nilai dari node, ada self next, referensi ke node berikutnya, ada self ref, referensi ke node sebelumnya. Nah, yang kedua ada metode string yang bertujuan memberikan representasi string dari data node. Nah, yang ketiga itu ada metode repair yang bertujuan memberikan representasi resmi dari data node. Nah, yang keempat itu ada metode data yang bertujuan mengambil nilai yang disimpan dari node. Yang kelima ada metode next yang bertujuan mengambil referensi ke node berikutnya. Dan yang keenam itu ada metode hasNext yang bertujuan mengecek apakah node berikutnya itu ada. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu ada metode append. Metode append ini letaknya berada di dalam kelas node. Tujuan dari metode append ini yaitu untuk menyambungkan node saat ini ke node berikutnya, yaitu next node. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama menetapkan node berikutnya. Menetapkan node berikutnya yaitu next dari node ini ke next node. Lalu mengatur next node supaya tahu bahwa node saat ini adalah node sebelumnya, yaitu previous. Next node dot previous. Dan digunakan untuk menyambung dua node secara dua arah atau bidirectional. Lalu metode selanjutnya yaitu metode pref. Metode pref ini berada di dalam kelas node. Metode pref ini bertujuan untuk mengambil node sebelumnya dari node saat ini. Lalu selanjutnya ada metode sPref, s_pref, dan ini berada di letaknya di kelas node. Metode ini bertujuan untuk mengecek apakah node ini memiliki node sebelumnya. Metode ini akan mengembalikan true jika ada node sebelum node ini. Lalu ada metode prepend. Metode prepend ini masih ada di kelas node. Metode prepend ini bertujuan untuk menyambungkan node ini ke node sebelumnya, yaitu ke pref_node. Lalu selanjutnya ada metode init. Metode init ini untuk menginisiasi dari kelas double linked list. Tujuan dari init double linked list ini ya ini bertujuan untuk konstruktor dari double linked list itu sendiri, dan berfungsi untuk menginisialisasi list kosong. Selanjutnya ada metode len. Metode len ini berada di dalam kelas double linked list. Tujuan dari metode len ini yaitu untuk mengembalikan jumlah elemen dalam list saat len dalam kurung objek dipanggil.
Lalu ada metode wrapper. Metode ini ada di dalam kelas WL English. Metode ini bertujuan untuk memberikan representasi resmi dari seluruh isi list. Biasanya untuk dilakukan untuk debug. Selanjutnya ada metode wrapper. Metode ini digunakan untuk memberi representasi resmi dari objek. Lalu ada metode str. Ini digunakan untuk memberi representasi resmi string yang ramah pengguna atau lebih enak dibaca nantinya. Selanjutnya ada metode iterasi. Metode ini digunakan untuk membuat objek-objek dalam linked list bisa diiterasi atau dibaca nantinya. Selanjutnya ada metode size. Ini digunakan untuk mengetahui panjang dari linked list yang sudah ada. Selanjutnya ada metode isEmpty. Ini digunakan untuk mengecek apakah linked list masih kosong atau tidak, dan akan memberikan hasil true or false. Selanjutnya ada insert in front. Ini digunakan untuk menambahkan node baru di dalam linked list, namun ditambahkan dari depan. Baiklah, selanjutnya ada metode insert to back. Fungsi insert to back ialah untuk menambahkan elemen ke belakang dari WL English. Selanjutnya yaitu metode traverse. Fungsinya menelusuri semua elemen dari depan ke belakang dengan menerapkan fungsi tertentu ke setiap data. Selanjutnya itu ada fungsi get. Itu gunanya untuk mengambil data dari posisi atau indeks tertentu dalam list. Selanjutnya ada metode search. Gunanya itu untuk mencari node pertama yang memiliki data sama dengan target. Selanjutnya itu metode search. Fungsinya untuk mencari data pertama yang memenuhi kondisi dari fungsi yang diberikan. Selanjutnya ada metode delete. Fungsinya untuk menghapus node yang berisi data yang sama dengan target. Selanjutnya ada fungsi delete from front. Fungsinya untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama atau head dari list. Selanjutnya ada fungsi delete from back untuk menghapus dan mengembalikan elemen terakhir atau tail dari list. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.